Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bahari Ilmi, NIM 2019 1020 1093 dari kelas Metodologi Penelitian B. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Rancang Bangun Generator Termal dengan Pemanfaatan Limbah Panas Knalpot Motor Replika. Di sini menggunakan rancang bangun. Oleh karena itu, di sini akan membuat sebuah alat secara langsung. Kemudian di sini ada generator termal, yang mana generator termal di sini berprinsip kerja atas bagaimana suhu yang dapat menghasilkan listrik oleh generator. Kemudian pemanfaatan limbah panas knalpot motor. Di sini memanfaatkan limbah panas knalpot, yang mana menurut saya ini jarang digunakan. Ini bisa menjadi sebuah alternatif yang sangat bagus dalam membuat energi terbarukan. Itu di sini hanya menggunakan motor replika, yang mana tidak digunakan motor secara real atau motor di jalanan. Untuk jurnalnya adalah Juni 2021. Lanjut pada pendahuluan. Pada pendahuluan ini tidak diberikan poin-poin tertentu seperti latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah. Di sini dijadikan menjadi satu, ya, dalam beberapa paragraf. Itu latar belakangnya sendiri, menurut saya itu sangat penting. Jadi kita dapat tahu bagaimana latar belakang dari jurnal itu sehingga jurnal ini dapat dibuat begitu, bisa diberikan poin tersendiri ke depannya untuk latar belakang. Kemudian saya juga tidak menemukan rumusan masalah pada pendahuluan, padahal rumusan masalah ini sangat penting dalam menjawab beberapa pertanyaan sehingga ditampilkan pada poin kesimpulan nantinya. Kemudian batasan masalah di sini juga saya tidak menemukan, yang mana batasan masalah di sini sangat penting untuk ditampilkan karena kita pembaca jadi lebih tahu apa-apa saja hal yang dibahas atau hal yang tidak boleh dibahas pada penelitian ini. Kemudian juga saya tidak menemukan jurnal sebelumnya yang digunakan pada jurnal ini, sehingga keterbaruannya saya tidak dapat menemukan apa keterbaruan dari jurnal ini karena jurnal pendahulunya itu tidak ada. Kemudian untuk beberapa kalimat juga saya temukan itu tidak nyambung, mungkin bisa diperbaiki lagi kata sambungnya. Oke, selanjutnya lanjut ke tinjauan pustaka. Menurut saya tinjauan pustaka di sini cukup lengkap, mulai dari teknologi termoelektrik, energi panas, perpindahan panas, efek Seebeck. Perlu saya jelaskan sedikit, pada jurnal ini menggunakan generator termal atau TEG, bisa disebut begitu, thermal electric generator. Pada TEG ini dua buah suhu yang berbeda akan menghasilkan ketika perbedaan suhu terjadi antara sambungan panas dan dingin dari dua bahan yang berbeda, contohnya logam atau semikonduktor, tegangan akan dihasilkan arus listrik, yaitu tegangan Seebeck. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan konsep tersebut diharapkan bisa menghasilkan energi listrik. Ya, di sini sangat jelas untuk tinjauan pustaka konsep dasar termoelektrik. Ini diagram skematik untuk termoelektrik, TEG mobil. Kemudian ya lanjut pada metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini lebih condong ke alat-alat tersebut, mulai dari komponen. Di sini ada cara kerja termoelektrik generator. Kemudian ada prototype bus tanpa bus converter. Di sini
Ya, ada juga yang menggunakan boost converter karena tegangan yang dihasilkan pada TEG ini cukuplah kecil. Oleh karena itu perlu digunakan TEG untuk memperbesar tegangan yang dihasilkan nantinya. Di sini juga dijelaskan gambaran ketika belum membuat alat. Ya, mulai dari beberapa bahan. Kemudian gambar 7 di sini ketika alat tersebut sudah jadi. Untuk di sini lanjut tahap perancangan uji data bekerja dengan Arduino. Sudah jelas input, proses, output. Namun menurut saya perlu ditambahkan lagi source code dari Arduino. Jadi berdasarkan source code tersebut kita dapat mengetahui dari program kerja dari jurnal alat yang dibuat ini. Dari kode logika 01 itu apa saja yang digunakan pada Arduino ini. Kemudian ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahan di sini menurut saya sudah cukup lengkap, mulai dari bahan pembuatan prototipe, bahan pembuatan alat uji, kemudian alat ukur dan alat bantu. Itu sudah sangat lengkap. Tapi menurut saya pada metodologi penelitian ini tidak dapat saya temukan tempat dan waktu kapan alat tersebut dibuat dan diuji coba. Ya, yang ada hanyalah kapan jurnal tersebut terbit, yaitu Juni tahun 2021. Kemudian data yang dihasilkan tentulah data kualitatif dan data primer. Namun saya tidak menemukan jenis data tersebut pada metodologi ini. Kemudian saya juga tidak menemukan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang dihasilkan. Oke, mungkin lanjut saja ke hasil dan pembahasan. Seperti yang kita ketahui, pada jurnal ini menggunakan motor replika, bukanlah motor asli. Karena kalau kita berbicara tentang motor asli, modul tersebut kita ujikan langsung pada motor asli, kita jadi lebih tahu hal-hal apa saja yang dapat merusak atau mempengaruhi dari alat yang kita buat, mulai dari hujan, jalan berlobang karena itu yang akan menghasilkan kerenjalan-kerenjalan, kemudian asap dan debu yang mungkin dapat menyerang modul alat itu sendiri. Bentuk data yang dihasilkan di sini ditampilkan dalam bentuk grafik, yang mana ini dapat membantu pembaca dalam menentukan pengaruh dari beberapa variabel, mulai dari pengaruh waktu terhadap suhu. Ini semakin besar waktu maka suhu semakin naik, kemudian semakin besar waktu maka semakin besar suhu maka tegangan yang dihasilkan semakin naik. Ini yang tanpa beban, ini yang berbeban. Menurut saya itu sudah sangat lengkap. Kemudian ini menggunakan bantuan boost converter. Selanjutnya untuk kesimpulan pada jurnal ini, dengan menggunakan 4 buah TEG dengan susunan seri yang bertujuan untuk tegangan besar begitu, akan menghasilkan daya sebesar 5 volt dengan tegangan tertinggi mencapai 8 volt dengan arus 0,07 ampere dengan daya sebesar 0,41 watt, di mana listrik yang dihasilkan pada jurnal ini sangatlah kecil. Mungkin ke depan, meskipun menggunakan boost converter, mungkin ke depannya untuk modul TEG di sini bisa diperbanyak jumlahnya, mulai dari 10 sampai 20, sehingga menghasilkan listrik yang jauh lebih besar juga. Mungkin juga tidak hanya menggunakan panas knalpot, mungkin bisa langsung ke mesinnya begitu biar lebih panas. Kemudian untuk kelebihannya tentu saja di sini menggunakan
apa itu namanya, menggunakan energi terbarukan dengan menggunakan limbah panas knalpot, yang mana ini sangat membantu pemerintah dalam menghasilkan energi listrik terbarukan, yang mana ini tidak terfikirkan oleh kita sebelumnya. Kedepannya semoga listrik yang dihasilkan bisa semakin besar lagi untuk menyuplai daya yang lebih besar tentunya. Mungkin itu saja review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.